Semua pemain keturunan dipanggil untuk AFF. Vietnam dan Filipina galau, PSSI targetkan kali ini juara. Ya, pada bulan November ini, tepatnya pada tanggal 15 November dan 19 November, Timnas Indonesia akan menghadapi tim berat semacam Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena kemarin merasa kecolongan yang seharusnya mengalahkan Timnas Cina di kandang mereka, malah kalah. Dan saat ini Timnas Indonesia benar-benar ditargetkan oleh PSSI untuk bisa mengamankan 4 poin dari 2 laga yang tersisa tersebut. Selain itu, Timnas Indonesia juga mendapatkan target untuk menjuarai Piala AFF pada bulan Desember mendatang. Meski banyak level Timnas Indonesia bukanlah lagi level Piala AFF, namun 7 pendekar sakti penghujat STY mengungkapkan jika Timnas Indonesia harus mempunyai bukti jika memang layak bahwa levelnya di atas negara ASEAN. Kamu, kita, suka tidak suka bahwa Timnas Indonesia ini belum pernah menjuarai Piala AFF. Dan jika kita melihat komposisi pemain Timnas senior yang sekarang tentunya sangatlah layak untuk Timnas Indonesia bisa membawa pulang dan mendapatkan gelar juara Piala AFF. Dan seperti apa yang telah diungkapkan oleh pihak Erick Thohir, jika Timnas Indonesia tidak akan menganggap remeh AFF, akan sebisa mungkin memanggil skuad pemain terbaiknya termasuk pemain diaspora untuk bermain di AFF nanti. Maka tim seperti Filipina dan Vietnam merasa galau dengan kehadiran para pemain diaspora yang akan hadir mengikuti Piala AFF. Bakal seru nih dan menarik untuk disimak. Jangan kemana-mana teman, yuk kita ulas berita selengkapnya. Ya, seperti yang telah kita bicarakan tadi bahwa Timnas Indonesia akan semakin dekat untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Jakarta. Saat ini PSSI memberikan target yang cukup tinggi kepadanya, Coach Shin, untuk bisa mendapatkan 4 poin dari 2 laga saat menjamu Arab Saudi dan Timnas Jepang di kandang. Kami rasa 4 poin adalah permintaan yang realistis, mengingat kami pun yakin bahwa Timnas Indonesia bisa sanggup mengimbangi Jepang di GBK nanti, sekaligus bisa mengalahkan Arab Saudi jika juga bermain di GBK. Kan kita tahu pada leg pertama, Timnas Indonesia bisa loh mengimbangi permainan Arab Saudi yang gitu-gitu aja. Bahkan semua hal yang juga sangat mungkin jika Indonesia bisa mengimbangi gempuran dari Jepang untuk mengamankan 1 poin, dan Timnas Indonesia akan semakin membara untuk bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor berapapun. Ya, ajang Piala AFF. Tentunya ajang ini adalah ajang yang juga tidak diremehkan oleh PSSI. Karena bagaimanapun Timnas Indonesia tidak pernah menjadi juara pada ajang bergengsi se-ASEAN tersebut. Meskipun telah kita ketahui bahwa dan beberapa kali kita telah berada di partai final, namun masih saja selalu melempem dan selalu kalah pada saat di final. Alhasil Timnas Indonesia hanya menjadi raja runner-up di kawasan ASEAN. Sementara itu PSSI mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan memakai para pemain muda pada ajang ini. Jelas hal ini untuk menambah jam terbang bagi para pemain muda, dan memang jika Timnas Indonesia pernah diisukan untuk memakai skuad tim U20 atau U23 pada laga ini, hingga membuat negara tetangga yang punya Upin Ipin yakni Malaysia, tim sejuta Nguyen seperti Vietnam, hingga timnas Thailand yang ingin bahwa Indonesia out aja dari Piala AFF, bahwa dianggap mereka ajang paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara tersebut. Dan jika kamu pikir dan melihat situasi yang ada saat ini, bahwa kali inilah kita membuktikan jadi diri kita sesungguhnya, yaitu dengan menjadi juara di ajang paling bergengsi di kawasan ASEAN ini. Namun Pak Erick berubah pikiran untuk memakai sejumlah pemain keturunan karena PSSI ingin melihat komposisi skuad pemain yang maksimal pada ajang ini dan tak memandang sebelah mata Piala AFF. Tentu perhitungan tidak berarti kami melihat sebelah mata Piala AFF. Saya pastikan kita tetap serius, tetapi menjadi prioritas bukan berarti kita tidak akan membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu.
Tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF juga menjadi sasaran antara yang lainnya. Ucap Pak Erick Thohir seperti yang dikutip dari laman resmi PSSI. Dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Erick tadi mengisyaratkan bahwa timnas Indonesia tak memandang sebelah mata dan tentunya ingin juara dan ingin melihat pemain tampil maksimal dan mati-matian pada ajang piala ini karena demi nama bangsa yang besar dan terlihat mempunyai progres yang nyata di Asia, terutama dengan capaian demi capaian yang dicapai oleh timnas di kelompok umur maupun timnas senior. Bahkan pemain-pemain seperti Martin Paes, Jordi Amat, hingga Rafael Stuik kemungkinan akan dipakai pada Piala AFF ini. Karena bagaimanapun Coach Shin juga membutuhkan sesosok pemain diaspora demi melancarkan taktik yang akan dipakai dan menambah daya tarik dari timnas Indonesia agar maksimal saat bermain. Indonesia too, and the young man whose first touch hasn't been the greatest today. Into time added on at the end of time. Jika kita melihat dengan tim yang ada di grup B, maka wajar jika Vietnam merasa galau dengan adanya timnas Indonesia di grup B. Karena kita tahu pada ajang kualifikasi Piala Dunia lalu, timnas Vietnam harus babak belur, dihajar habis-habisan 2 kali match dan hancur oleh timnas Indonesia, bahkan dipermalukan di kandangnya sendiri. Oleh sebab itu tak heran jika media mereka yakni Soha VN mengatakan bahwa resahnya jika berhadapan dengan timnas Indonesia. Soal daftar pemain, sebelumnya banyak sumber yang menyebut tim Indonesia akan mengikuti Piala AFF bersama tim U22. Namun Arya Sinulinga memastikan pemilihan wajah manapun tergantung sepenuhnya kepada keputusan pelatih Sintayong. Artinya, pelatih asal Korea itu bisa menambahkan pemain kunci ke tim utama peserta Piala AFF jika diinginkan. Beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri juga diperkirakan akan hadir di Piala AFF seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, dan kiper Martin Paes, serta tak menutup kemungkinan juga akan memanggil pemain grade A Eropa lainnya. Karena pada saat Piala AFF berlangsung, turnamen mereka sedang dalam istirahat, maka bisa jadi mereka memanggilnya. Tulis Soha VN. Sementara itu Filipina yang juga bersanding dengan Indonesia di grup B, mereka sangat pasrah jika dibantai oleh timnas Indonesia karena bagaimanapun level timnas Filipina berada sangat rendah dari level di Indonesia. Ya, melihat dari situasi yang ada, kekompakan pemain dapat lebih terbentuk karena tidak berpisah terlalu lama. Karenanya Coach Shin harus memikirkan matang-matang untuk memanggil pemain diaspora yang akan bermain di AFF. Karena kita juga paham jika kualifikasi Piala Dunia sudah dekat, maka STY benar-benar harus jeli memanggil para pemain. Karena semuanya tergantung Coach Shin untuk menambah pemain yang lebih berwarna di Piala AFF. Namun kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Dan jelas jika akan banyak pemain diaspora yang akan dipanggil, maka akan semakin stres tuh tim Nguyen.